Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, saya Liviani Gunatgosal dari kelas 3B Prodi Akuntansi. Jadi tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ekonomi syariah. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai teori keuangan dan perbankan syariah dari prinsip hingga praktiknya. Mari kita simak materinya. Nah, jadi karena saya akan menjelaskan teori keuangan dan perbankan syariah dari prinsip hingga praktiknya, tapi sebelum itu teman-teman tahu gak sih apa itu keuangan syariah? Jadi secara sederhana, keuangan syariah itu adalah sistem keuangan yang berlandaskan pada hukum Islam atau syariah, yang artinya semua kegiatan keuangan, entah itu investasi, simpan pinjam, jual beli atau pembiayaan, semua harus sesuai dengan aturan Islam. Dalam Islam, tujuan dari sistem keuangan ini bukan cuma untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga harus adil, berkah, dan membawa manfaat bagi semua pihak. Makanya prinsip utamanya bukan soal uang doang, tapi soal keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Nah, kalau kita bandingin dengan keuangan konvensional, bedanya cukup jelas. Dalam sistem konvensional ini, uang dianggap sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan dan bisa menghasilkan bunga. Tapi dalam sistem keuangan syariah, uang itu hanya alat tukar atau bukan barang dagangan. Makanya dalam sistem syariah ini tidak boleh ada riba atau bunga, karena riba ini dianggap merugikan salah satu pihak dan tidak adil. Selain riba, syariah juga melarang gharar dan maisir. Gharar itu artinya ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan, sedangkan maisir itu artinya unsur perjudian atau untung-untungan. Jadi semua transaksi ini harus jelas, transparan, dan adil. Sebagai contohnya, kalau kamu invest di bank syariah, maka kamu juga harus tahu dong yang jelas akadnya apa. Misalnya kayak akad mudharabah yaitu bagi hasil, atau akad murabahah yaitu jual beli dengan margin. Bukan cuma kamu menitipkan uang doang terus tiba-tiba ada bunga tanpa tahu asalnya dari mana. Nah, di sini ada beberapa prinsip dasar yang wajib dipegang dalam sistem keuangan dan perbankan syariah. Yang pertama adalah larangan riba. Ini yang paling utama karena dalam Islam ini tidak boleh ada tambahan bunga yang tidak wajar. Yang kedua adalah prinsip keadilan dan keseimbangan, yang dimana semua pihak harus mendapat haknya sesuai dengan kontribusinya. Dan yang ketiga adalah transparansi dan kejujuran, yang dimana semua akad harus jelas dan tidak boleh ada penipuan. Dan yang kelima adalah ini bisa menjadi fondasi dalam semua kegiatan ekonomi syariah, baik di bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, maupun pasar modal syariah. Sekarang kita akan membahas tentang perbankan syariah. Secara umum, fungsinya sama seperti bank biasa, yaitu tempat untuk menabung, meminjam uang, investasi, dan sebagainya. Tapi cara kerjanya aja yang berbeda. Bank syariah ini beroperasi dengan menggunakan akad-akad syariah. Contohnya ada akad wadiah yang berarti titipan, akad mudharabah yaitu bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, akad musyarakah yaitu kerjasama modal, murabahah yaitu jual beli dengan margin, keuntungan, serta akad ijarah yaitu sistem sewa-menyewa. Dan masih banyak akad-akad lain yang digunakan sesuai kebutuhan. Jadi kalau di bank konvensional nasabah mendapatkan bunga, di bank syariah nasabah mendapatkan bagi hasil dari usaha yang dijalankan bank. Yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan dan etika bisnis, karena secara semua transaksi dilakukan secara terbuka dan halal. Dan yang paling penting adalah menghindari eksploitasi dan ketimpangan sosial. Sebagai contoh, ketika kamu menabung di bank syariah, maka uang kamu akan dikelola untuk kegiatan usaha yang halal seperti jual beli properti, investasi, usaha mikro, ataupun pembiayaan kendaraan dengan akad murabahah. Lalu keuntungan dari hasil usaha itu dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi keuangan syariah bukan cuma soal bebas riba, tapi juga tentang cara pandang hidup dan moralitas ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Meskipun konsep keuangan syariah ini sangat bagus, kenyataannya masih banyak tantangan dan penerapannya di lapangan. Tantangan pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak orang yang mengira bahwa bank syariah itu sama aja kayak bank konvensional, tapi dikasih label syariah. Padahal perbedaannya sangat besar, terutama dalam hal akad dan sistem keuangannya. Tantangan kedua adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar memahami prinsip syariah, terutama di bidang keuangan modern saat ini. Tantangan ketiga adalah inovasi produk syariah yang masih terbatas. Kadang orang bingung mau pakai produk syariah apa, padahal potensinya bisa dikembangkan jauh lebih banyak. Dan tantangan keempat adalah masalah regulasi dan pengawasan.
Walaupun sekarang sudah ada OJK dan DSN MUI yang mengatur dan mengawasi, tapi di lapangan pengawasan itu masih perlu diperkuat biar semua lembaga benar-benar menjalankan prinsip syariah. Bukan cuma di Indonesia, tetapi juga di Malaysia, Arab Saudi, bahkan di negara-negara non-muslim seperti Inggris juga salah satu punya bank syariah. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa bank syariah besar seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, BCA Syariah, dan masih banyak lagi. Mereka menawarkan berbagai produk seperti tabungan syariah, pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan, dan kartu pembiayaan yang semuanya menggunakan akad syariah. Selain itu, sistem keuangan syariah juga mencakup asuransi syariah, reksadana syariah, bahkan obligasi syariah atau disebut dengan sukuk. Jadi sistemnya sudah sangat lengkap dan bisa jadi alternatif buat siapapun yang ingin bertransaksi dengan cara halal. Selanjutnya kita masuk di dampak sosial dan ekonomi keuangan syariah. Kalau sistem ini dijalankan dengan benar, dampaknya besar banget buat masyarakat. Sistem keuangan syariah ini bisa mengurangi kesenjangan ekonomi karena prinsipnya berbagi hasil dan saling tolong-menolong. Ekonomi rakyat kecil lewat pembiayaan mikro syariah. Selain itu, keuangan syariah juga meningkatkan stabilitas ekonomi karena sifatnya yang lebih hati-hati dan anti spekulasi. Dan secara spiritual, sistem ini membuat kita lebih tenang karena uang yang kita dapat insya Allah bersih, halal, dan penuh keberkahan. Sekarang kita akan membahas tentang konsep uang dalam pandangan Islam. Dalam sistem keuangan syariah, uang itu bukan tujuan akhir tapi alat untuk mencapai kesejahteraan. Jadi uang bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan tanpa ada kegiatan ekonomi yang nyata. Yang artinya uang baru punya nilai kalau digunakan untuk aktivitas produktif seperti jual beli barang, investasi, atau kerjasama usaha. Beda dengan sistem konvensional yang hanya memperbolehkan orang untuk mendapatkan bunga hanya karena menyimpan uang. Dalam sistem Islam, uang itu tidak boleh menghasilkan keuntungan hanya dengan diam. Karena itu Islam mengajarkan supaya harta yang kita miliki berputar dan membawa manfaat bagi banyak orang, misalnya dengan cara berzakat, bersedekah, atau berinvestasi dalam usaha yang halal. Seperti uang itu berputar dengan cara yang baik, semakin besar pula manfaatnya untuk umat dan semakin berkah rezeki yang kita dapat. Nah, supaya kamu lebih paham, sekarang kita akan membahas sedikit lebih dalam tentang beberapa akad penting dalam keuangan syariah. Yang pertama adalah akad mudharabah. Yang ini adalah kerjasama antara pemilik modal yang disebut sahibul mal dengan pengelola usaha yang disebut mudarib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tapi kalau rugi maka ditanggung oleh pemilik modal dan kecuali karena kelalaian pengelola. Akad ini sering digunakan untuk tabungan dan deposito syariah. Yang kedua adalah akad musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal dalam suatu usaha, lalu berbagi keuntungannya dan risiko sesuai dengan porsi masing-masing. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan proyek atau usaha bersama. Yang ketiga adalah akad murabaha. Ini adalah akad jual beli yang dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awalnya. Transaksi ini halal karena ada proses jual beli yang nyata, bukan bunga. Yang keempat adalah akad ijarah, yaitu sistem sewa-menyewa. Misalnya seseorang ingin menggunakan kendaraan atau alat berat, maka bank syariah bisa membeli barang itu lalu menyewakannya kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Selain itu masih banyak akad lain seperti salam, istisna, dan wakalah yang juga sering digunakan sesuai kebutuhan transaksi. Semua akad ini bertujuan agar kegiatan ekonomi berjalan dengan cara yang halal, jelas, dan adil. Baik, selanjutnya kita akan masuk di etika dan moral dalam keuangan syariah. Salah satu keunikan keuangan syariah adalah adanya nilai moral yang selalu dijaga. Sistem ini bukan cuma untuk bicara soal laba dan rugi, tetapi juga soal niat dan tanggung jawab. Dalam Islam, setiap tindakan ekonomi dinilai bukan hanya dari hasilnya, tetapi juga dari prosesnya. Kalau prosesnya curang, penuh penipuan, atau melanggar syariat, maka hasilnya tidak dianggap berkah. Makanya dalam ekonomi syariah, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab itu penting banget. Seseorang tidak boleh menipu harga, menyembunyikan cacat barang, atau memanfaatkan ketidaktahanan orang lain untuk mencari keuntungan. Dengan menjaga etika seperti ini, sistem ekonomi syariah bisa menciptakan hubungan yang saling percaya antara lembaga keuangan dan masyarakat. Kalau semuanya jujur dan amanah, maka ekonomi dan
maka ekonomi akan tumbuh dengan sehat dan stabil. Selain bank dan investasi, dalam ekonomi Islam ada juga sistem sosial yang penting banget, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin. Tujuannya supaya kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tapi juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan infak adalah sedekah, sifatnya lebih sukarela, meskipun tidak wajib seperti zakat tadi, tapi kedua ini sangat dianjurkan karena bisa membantu sesama dan membersihkan harta kita dari sifat tamak. Dalam konteks keuangan syariah, sistem zakat dan sedekah ini membantu menciptakan keadilan sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Jadi ekonomi syariah bukan hanya bicara soal bank dan transaksi bisnis, tetapi juga soal tanggung jawab dan sosial terhadap sesama. Selanjutnya, peran pemerintah dan lembaga pengawas. Supaya sistem keuangan syariah bisa berjalan dengan baik, maka dibutuhkan peran pemerintah dan lembaga pengawas. Di Indonesia, peran pengawas dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang memastikan semua bank syariah berjalan sesuai aturan. Selain itu, ada juga DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memastikan semua produk dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Setiap lembaga keuangan syariah juga mempunyai DPS atau Dewan Pengawas Syariah di dalamnya yang bertugas untuk mengawasi operasional harian supaya tetap berjalan sesuai ketentuan Islam. Peran pemerintah di sini penting banget karena tanpa dukungan dan regulasi yang kuat, sistem syariah ini sulit berkembang. Maka dari itu, pemerintah terus mendorong peningkatan literasi keuangan syariah supaya masyarakat lebih paham dan percaya pada sistem ini. Berikut literasi dan edukasi keuangan syariah. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan keuangan syariah adalah masih rendahnya literasi masyarakat. Banyak orang yang belum tahu bedanya bank syariah dengan bank konvensional atau belum paham apa itu akad dan sistem bagi hasil. Padahal kalau masyarakat paham, mereka akan lebih percaya dan tertarik menggunakan layanan syariah ini. Karena itu penting banget dilakukan edukasi baik lewat sekolah, kampus, maupun media sosial. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat bisa memilih produk keuangan yang sesuai kebutuhan sekaligus tetap sesuai syariat. Kalau masyarakat sudah paham, otomatis industri keuangan syariah akan tumbuh lebih cepat dan stabil. Hubungan keuangan syariah dengan pembangunan berkelanjutan yang menarik. Prinsip-prinsip dalam keuangan syariah ternyata sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Keuangan syariah ini mendorong investasi yang etis dan tidak merusak lingkungan. Misalnya pembiayaan untuk energi terbarukan, pertanian organik, atau usaha mikro yang ramah lingkungan. Sistem ini juga menolak kegiatan yang merugikan manusia seperti industri senjata, alkohol, dan bertentangan dengan kemaslahatan. Dengan cara ini, keuangan syariah bisa membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa manfaat sosial dan menjaga kelestarian alam. Kalau kita lihat dari sejarahnya, sistem keuangan syariah sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu, masyarakat sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama usaha tanpa adanya unsur riba. Kemudian pada abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1960-an, mulai muncul ide untuk menghidupkan kembali sistem keuangan yang sesuai dengan syariah. Salah satu yang pertama kali menerapkannya adalah Mesir dengan mendirikan lembaga keuangan Islam yang berbasis bagi hasil, dan dari situlah konsep ini terus berkembang ke berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan keuangan syariah mulai terasa sejak tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di tanah air. Sejak saat itu, industri keuangan syariah terus tumbuh pesat, apalagi setelah adanya dukungan pemerintah dengan lembaga seperti OJK dan DSN MUI. Selanjutnya ada inovasi dan masa depan keuangan syariah. Kalau kita bicara tentang masa depan, potensi keuangan syariah itu besar banget, apalagi sekarang dunia sudah mulai beralih ke sistem yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan, dan itu semua sejalan dengan nilai-nilai syariah.
Sekarang sudah mulai muncul inovasi baru seperti vintage syariah, platform investasi halal, dan bukan dompet digital syariah yang bisa digunakan untuk transaksi tanpa melanggar aturan agama. Bayangin aja nanti mungkin semua transaksi online, pembiayaan sampai tabungan anak muda bisa berbasis syariah tanpa harus ribet. Jadi sistem ini bukan cuma untuk masa lalu tapi juga masa depan. Dan nilai spiritual di balik keuangan syariah ini adalah satu hal penting yang sering dilupakan oleh nilai spiritual di balik sistem ini. Keuangan syariah itu bukan cuma tentang aturan teknis atau ekonomi, tapi juga tentang hubungan kita dengan Allah. Dengan menghindari riba, gharar, dan maisir, kita sedang menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak keberkahan hidup. Jadi setiap transaksi dalam sistem syariah sebenarnya punya nilai ibadah. Kita tidak cuma dapat keuntungan dunia tapi juga pahala karena menjalankan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Selain peran OJK dan DSN MUI dalam menjaga sistem keuangan syariah, kita juga perlu paham bahwa keberhasilan keuangan syariah yang sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat. Banyak orang yang masih berpikir kalau keuangan syariah itu hanya untuk orang yang sangat religius atau hanya urusan agama saja, padahal sebenarnya tidak begitu. Keuangan syariah adalah sistem yang bisa diterapkan oleh siapa saja, karena prinsip utamanya adalah keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Misalnya dalam pembiayaan syariah, ketika seseorang ingin membuka usaha dan membutuhkan modal, bank syariah tidak langsung memberikan pinjaman dengan bunga seperti bank konvensional, tapi bank syariah akan melihat dulu rencana usaha itu, kemudian menawarkan sistem kerjasama seperti mudharabah atau musyarakah. Jadi hasilnya dibagi sesuai kesepakatan, bukan ditentukan sepihak. Dengan begitu, baik pihak bank maupun nasabah sama-sama menanggung risiko dan sama-sama mendapat manfaat. Ini yang membuat sistem syariah lebih adil dan manusiawi. Tindis. Dalam keuangan syariah juga ada prinsip zakat, infak, dan sedekah yang menjadi bentuk nyata dari kepedulian sosial. Harta bukan hanya milik pribadi, tapi juga ada hak orang lain di dalamnya. Dengan adanya zakat dan infak, maka harta yang kita miliki menjadi lebih berkah dan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Berikut saya akan membawakan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Jadi dari semua pembahasan tentang teori keuangan syariah tadi, bisa kita simpulkan bahwa keuangan syariah itu bukan cuma tentang uang, tapi juga tentang nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Semua kegiatan ekonomi dan keuangan ini harus dilakukan dengan cara yang halal, adil, dan membawa manfaat untuk orang banyak, bukan sekedar mencari keuntungan pribadi. Keuangan syariah ini hadir untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi, tidak menindas dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam sistem ini, riba, gharar, dan maisir dilarang karena bisa merugikan salah satu pihak dan mengganggu keseimbangan ekonomi. Sebaliknya, prinsip seperti bagi hasil, kerjasama, dan tolong-menolong justru ditekankan agar ekonomi bisa tumbuh dengan cara yang adil dan beretika. Tujuan akhirnya adalah mencapai kemaslahatan, yaitu kondisi di mana semua pihak merasakan manfaat dan kesejahteraan tanpa melanggar aturan syariah. Selain itu, dalam penerapan keuangan syariah di Indonesia ada dua lembaga penting yang berperan besar dalam menjaga sistemnya tetap berjalan sesuai dengan aturan, yaitu OJK dan DSN MUI. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai pengawas dari sisi hukum dan keuangan negara, memastikan semua lembaga keuangan seperti bank, asuransi, koperasi, dan lembaga pembiayaan berjalan dengan aman, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. Sedangkan DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pengawas dari sisi syariah, yaitu memastikan semua produk dan aktivitas keuntungan dan aktivitas keuangan benar-benar halal dan sesuai ajaran Islam. Kalau ada lembaga keuangan syariah yang ingin meluncurkan produk baru, maka mereka harus minta fatwa atau persetujuan dari DSN MUI dulu agar jelas hukumnya. Jadi bisa dibilang OJK dan DSN MUI itu saling melengkapi. OJK memastikan aturan hukumnya aman, sementara DSN MUI memastikan sisi syariahnya terjaga. Keduanya ini bekerja sama supaya sistem keuangan syariah di Indonesia tetap kuat, aman, dan sesuai prinsip Islam.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.